Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di semester kedua ini. Adapun materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah pada bab 4. Di dalam peta konsep jelas terlihat di dalam materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah ada 3 subjudul. Yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, nama dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para Rasul, dan meyakini kebenaran kerasulannya dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut. Cara mengimani Rasul Allah. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya. Kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul karena yang mereka sampaikan adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul yang harus kita ketahui sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Ismail, yang kedelapan Nabi Lut, kesembilan Nabi Ishak, kesepuluh Nabi Yakub, yang ke-11 Nabi Yunus, yang ke-12 ada Nabi Ayub, yang ke-13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan yang terakhir, yang ke-25 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Rasul Allah. Selain sifat wajib yang harus dimiliki oleh para Rasul, juga ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat wajib para Rasul yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik artinya berkata benar, yaitu apapun yang dikatakan oleh Rasul itu merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Amanah artinya dapat dipercaya. Berarti seorang Rasul sangat dapat dipercayai oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan.
Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun tidak dikurangi sedikit pun. Patonah artinya cerdas. Jadi seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Sifat-sifat mustahil bagi rasul. Ada kizib, hianat, kitman, dan balada. Kizib artinya dusta. Jadi seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Selanjutnya, hianat. Hianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Selanjutnya, kitman. Mustahil bagi rasul bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Selanjutnya, mustahil bagi rasul untuk bersifat baladah, yaitu bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Sifat jais bagi rasul. Pada dasarnya, rasul juga manusia yang memiliki sifat seperti manusia, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, ingin tidur, dan lain sebagainya. Rasul berbeda dengan manusia, hanya saja ia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Disebut juga dengan Nabi Khotamul Nabiyin atau Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir. Ini dibuktikan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 dan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Kita selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para rasul. Untuk itu, di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menerapkan sifat-sifat yang telah diajarkan oleh para nabi. Yang pertama, kita harus berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.